Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Dan simak pelajaran Ibu 45 menit ke depan. Kali ini kita akan belajar matematika wajib. Sebelumnya, karena Ibu baru pertama ngajar kalian, Ibu kenalan dulu ya. Nama Ibu Marhan Suryati, nama panggilannya Ibu Suri. Biasanya kalau di sekolah tempat mangkal Ibu di perpustakaan. Selama 2 semester ke depan, Ibu akan mengajar kalian matematika wajib. Sebelumnya, amalkan dulu doa sebelum belajar. Kita mulai ya. Nah, anak-anak, materi pertama untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 11 adalah induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Sebelum kita belajar induksi matematika, kalian harus pahami dulu tentang barisan dan deret. Khususnya barisan dan deret aritmatika. Mengapa? Karena nantinya barisan ini yang akan kita buktikan dengan menggunakan metode induksi matematika. Ya, apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan di mana selisih atau beda di antara dua suku merupakan bilangan yang tetap. Nah, beda yang merupakan bilangan yang tetap itu biasa dilambangkan dengan huruf B. Sedangkan nilai suku pertama biasa dilambangkan dengan A. Kita lihat selanjutnya ya. Misal kita mempunyai barisan. Ya, Ibu berikan contoh di sini. Misal kita mempunyai barisan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Nah, ini adalah barisan aritmetika. Kenapa Ibu katakan barisan aritmetika? Kita lihat apakah selisihnya tetap. Perhatikan ya. Kita lihat selisihnya. Apa yang dimaksud dengan selisihnya tetap? Lihat. 4 ini yang dinamakan suku pertama atau biasa dilambangkan dengan U1. Ya. U1 sama dengan 4. Ya. Oke. Kemudian U2. U2 atau suku kedua berapa ya anak-anak? Ya, suku kedua adalah 7. U3, U3-nya sama dengan 10. U4 sama dengan 13. Ya. Bagaimana dengan U5, U6, U7? Nah, ini kan masih mudah ini kita lihat. Kita bisa tebak ya. Oke, kalian bisa tebak 4, 7, 10, 13. Ya, berapa? Ya, 16. Kemudian lanjut 19. Ya, 22 dan seterusnya. Nah, mengapa kita bisa menebaknya? Atau kita langsung bisa membilang ya. Nah, kalian lihat. Di sini yang namanya barisan aritmetika mempunyai selisih yang tetap. Apa itu selisih? Kita lihat ya. 7 kurang 4 berapa ya? Ya, 7 kurang 4 sama dengan 3. Ya, selisih U2
kurang U1, 3. Kemudian 10 kurang 7, selisihnya berapa ya? Ya, 3 juga. Jadi, selisih U3 dan U2 adalah 3. Ya, U4 kurang U3 juga 3. Nah, selisihnya tetap, jadi dikatakan B-nya itu sama dengan 3. Ya, kita bisa tulis di sini. B sama dengan 3. Dan A-nya berapa ya? Dan A sama dengan 4. A itu adalah suku pertama. Nilai suku pertama disamakan dengan A ini ya. Ini suku pertamanya A. B sama dengan 3. Dan A sama dengan 4. Ya, kita lihat contoh yang kedua. 6, 9, 10, 15, 20. Apakah ini merupakan barisan aritmetika? Barisan aritmatika tanda tandanya salah ya. Barisan aritmetika atau bukan, kita periksa ya. Apakah bedanya tetap? Kita lihat. 9 kurang 6. Ya, 3. 10 kurang 9. 1. 15 kurang 10. 5. Nah, ternyata bedanya itu berubah-ubah ya. Jadi kalau bedanya berubah-ubah, maka bukan barisan aritmetika. Bukan ya jawabnya. Iya, bukan barisan aritmetika. Oke, bukan barisan aritmetika. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk mengetahui nilai suku Kn dari suatu barisan aritmetika dapat dihitung dengan rumus ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikalikan dengan B ya. Wah, apa maksudnya ini ya, Bu? Nah, perhatikan. Kalau barisan ini misalnya kita disuruh mencari, carilah ini U4 kan 13, U5. Kalian bisa menebak berapa? Ya, tambah 3 berarti 16. Tapi bagaimana kalau disuruh cari U100? U150. Nah, kalau menebak-menebak seperti tadi, ya diuraikan sangat panjang. Makanya kita bisa membuatnya dalam atau mensubstitusikannya dalam rumus. Yang penting kita tahu yang kita mau cari itu U berapa ya. U berapa di sini ya? Cari U100 itu berapa ya nilainya? Nah, sini tulis U100. A-nya berapa? Ya, A-nya 4. Tambah N-nya berapa? N-nya di sini kan 100 yang kita cari. 100 dikurang 1, 99. Bedanya tadi berapa? 3. Ya, 99 kali 3. Seperti itu ya. Nanti kita lihat contoh di bawah. Iya. Nah, ini keterangannya. UN itu suku Kn, A itu suku pertama, B itu adalah beda. Ya, lanjut. Lanjut ya. Ya, kita lihat contoh. Nah, kurang I-nya di sini ya. Kita lihat contoh ya. Kita lanjut dengan contoh. Diketahui barisan. Nah, ini adalah barisan ya, berarti bedanya sudah tetap. Diketahui barisan 7, 5, 3, 1, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan U1 berapa, U2-nya berapa, U3-nya berapa, U4-nya berapa,
Kemudian disuruh cari A, disuruh cari B juga. U8 dan UN ya. UN berarti kita cari rumusnya ya, suku ke N. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ya, kita lihat ya. Nah, lihat barisan 7531. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan U1 sama dengan berapa? 7. Ini dia U1 7 atau A juga sama dengan A ya, 7. U2 berapa? Ya, ini U2-nya 5, U3-nya 3, maksudnya 3 ini ya, yang di barisan. U4-nya sama dengan 1. Oke, sudah dapat. Nah, sudah. Sekarang bedanya. Bedanya di mana, Ibu? Bagaimana bedanya? Seperti tadi. Nah, suku sesudah kurang suku sebelum. Nah, misalnya kita ambil 5 kurang 7. Iya, 5 kurang 7 berapa? Minus 2. Ingat ya, 5 kurang 7 bukan 2 tapi minus 2. 7 kurang 5 itu 2, 5 kurang 7 minus 2. Nah, atau juga kita bisa ambil 3 kurang 5, ya tetap hasilnya minus 2. Kita bisa ambil 1 kurang 3, tetap hasilnya minus 2. Jadi kita dapat bedanya adalah minus 2. Ya. Kemudian kita disuruh menentukan U8 ya. U8 yang mana ya? Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8. Iya, mau taruh U8 itu berapa ya? Nah, kita mau taruh U8 itu di sini berapa? Kita pakai rumus yang ini tadi. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Iya. Nah, dari soal yang tadi kita dapat ketahui N-nya itu sama dengan 8 ini ya. 8 berarti disuruh cari N8. A7. Dapat 7 dari mana? Iya, yang tadi soal yang tadi tuh A7. Bedanya yang mana? Iya, bedanya ini. Ya, bedanya negatif 2. Sudah. Kita masukkan dalam rumus U8 ya. U8 sama dengan 7. Kok di sini 7? Iya, A ya. Karena di sini rumusnya A. A itu 7 ya. Kita dapat A tadi 7. 7 tambah 8 karena N8. N sama dengan 8 kurang 1 ya. Kurang 1 itu rumus ya. Dikalikan negatif 2. Negatif 2 dapat dari mana? Ini kita cari beda tadi ya. Beda negatif 2. Oke. U8 sama dengan 7 ditambah 7. Dapat 7-nya dari mana? 8 kurang 1 sama dengan 7 dikalikan negatif 2. U8 sama dengan 7 tambah 7 kali negatif 2 berapa ya? Iya, negatif 14. Ya, hasilnya 7 tambah negatif 14 atau 7 kurang 14 ya. 14 kurang 7 tetapi 7 kurang 14 itu sama dengan negatif 7. Jadi kita peroleh U8 itu sama dengan negatif 7. Ya, suku ke-8-nya itu negatif 7. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian kita disuruh mencari UN ya. Mencari UN berarti kita buat rumus ya. Nah, UN kita pakai rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikalikan beda. Ya. UN sama dengan 7. Ya, dapat 7. Iya, karena A itu tadi 7 ya. Berhubungan dengan soal yang di atas tadi. Contoh soal yang di atas. Tambah N, ya tetap N di sini. Kurang 1. Bedanya kita dapat negatif 2. 7 tambah negatif 2N dari mana, Bu? Ya, N dikali negatif 2. Hasilnya negatif 2N. Tambah 2 dapatnya dari mana ya? Iya. Ini negatif 1 dikalikan negatif 2. Negatif 1 kali negatif 1 dikalikan negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif 2. Ya, lanjut lagi UN sama dengan negatif 2N. Ya, yang ini ya. Kita geser ke depan negatif 2N. 9 dari mana?
Ya, 9 diperoleh dari 7 tambah 2 sama dengan 9. Sehingga rumusnya UN sama dengan negatif 2N tambah 9. Nah, rumus ini kalau kita mau mencari U berapa juga tidak perlu ke sini lagi ya. Langsung pakai ini juga bisa. Nah, tujuannya supaya apa? Nah, kita bisa menyusun barisan seperti ini. 7, 5, 3, 1. Terakhir, rumus akhirnya itu negatif 2N tambah 9. Jadi ini intinya karena nanti kita akan membentuk barisan seperti ini dan nanti juga ada kelanjutannya ya. Ya anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, sebagai refleksi buat kalian, apakah kalian bisa paham atau tidak? Nah, silakan kalian buat latihannya ya. Hanya satu soal, tolong dibuat. Diketahui barisan 2, 4, 6, 8. Harusnya tentukan U5, U6, U10, dan UN. Kemudian susun barisannya. Ya, anak-anak nanti dikerjakan ya, dikerjakan sekarang. Nah, kalian kumpul nantinya selesai jam pelajaran yang ada tersisa. Oke anak-anak, Ibu berpikir sampai di sini dulu pembahasan Ibu tentang barisan aritmetika. Minggu depan kita lanjut dengan deret. Kemudian kita susun menjadi suatu pernyataan yang berupa barisan. Lalu kemudian kita baru masuk pada induksi matematika. Semangat ya belajarnya. Ibu tunggu pekerjaan kalian dikumpulkan pada classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.